warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hadirin di studio, pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam acara Golden Habit. Baiklah, sebelum kita mengupas apa dan bagaimana tentang Golden Habit yang lebih mendalam, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Dalam suatu kehidupan, kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk sebuah karakter, citra diri, dan gambaran masa depan. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter dan citra diri yang baik. Untuk itulah, bagi setiap muslim, memiliki kebiasaan baik amatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah memerintahkan kita melakukan perbuatan baik terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Rasulullah juga menyatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah yang menjadi kebiasaan meskipun sedikit. Dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat kita amalkan adalah 1. Tertib sholat, yakni sholat fardu di awal waktu berjamaah, didahului sholat tahiyatul masjid dan diiringi sholat rawatib, ditambah sholat tahajud setiap dini hari dan sholat duha setiap pagi. 2. Tertib puasa sunnah. Anda bisa memilih puasa 3 hari sebulan atau puasa Senin Kamis atau seperti puasa Nabi Daud. 3. Tertib zakat atau infak sedekah minimal 2,5% dari total penghasilan yang dibayarkan di depan. 4. Tertib adab, yakni beraktivitas sesuai adab Islam. 5. Tertib tadarus Al-Quran setiap hari dan khatam setiap bulan. 6. Tertib membaca buku-buku positif minimal 1 jam per hari. 7. Tertib menghadiri taklim atau pengajian minimal sekali seminggu. 8. Tertib berjamaah dan berorganisasi. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, kita akan menjadi sosok yang memiliki kepribadian dan karakter yang baik, bahkan bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu di studio, dan para pemirsa yang berbahagia, kita telah menyaksikan tayangan singkat Golden Habit. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar, semakin penasaran, ingin mengetahui lebih dalam apa dan bagaimana tentang Golden Habit tersebut. Untuk itu, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa dan bagaimana Golden Habit tersebut. Mari bersama-sama kita sambut narasumber kita, Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Golden Habit. Senang berjumpa Anda di dalam acara ini. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi ada salam yang masih membuat saya penasaran Ustadz. Bahkan saya asing melihat yang diperagakan oleh Ustadz tadi. Setelah Ustadz memperagakan, ada gerakan yang cukup menarik bagi saya. Nah, mohon bisa dijelaskan Ustadz, apa itu sesungguhnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, ini gerakan bukan sembarang gerakan ya, tetapi mempunyai makna. Salam, yang pertama kita acungkan jempol. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bagus. Perbuatan bagus ini kita lekatkan di jantung kita. Jantung itu lambang dari denyut nadi. Artinya sesuatu yang bagus tadi kita lekatkan di dalam denyut nadi kita menjadi kebiasaan kita. Nah, proses membangun kebiasaan itu dengan melakukan berulang-ulang. Jadi perbuatan baik kita lekatkan di dalam hati kita, di dalam dada kita dengan selalu melakukan perbuatan yang berulang-ulang.
Demikian Pak Budi. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu yang ada di studio, saudara-saudaraku, pemirsa yang ada di rumah. Ternyata simbolisasi gerakan ini luar biasa. Tadi kita angkat tangan, dokter kita memberikan contoh mengangkat tangan itu artinya mengucap salam. Kemudian ibu jari yang kita acungkan ini adalah simbol dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita lekatkan pada diri kita. Kemudian ada tangan yang kita putar. Kata beliau, ini adalah prinsip dari pengulangan yang akan membentuk kebiasaan pada diri kita. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu setuju dengan saya atau tidak seandainya gerakan ini kita jadikan simbol dan identitas dari program acara ini? Setuju. Baik, kalau setuju, saya kira mari kita praktekkan bersama-sama agar kita lebih semangat, agar kita lebih bisa meresapi tentang acara ini. Untuk itu mari kita praktekkan bersama-sama saya, tentunya bersama dengan Ustadz Dr. Agus Sukaca. Siap? Siap. Baik, setelah hitungan ketiga nanti mohon teriakkan kalimat Golden Habit. Siap? Baik, kalau siap, mari kita praktekkan. Salam Golden Habit. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa yang berbahagia, tentunya simbolisasi gerakan tadi tidak cukup sampai di sana. Karena apa? Karena acara Golden Habit kita kali ini adalah memotivasi kita bersama melakukan kebiasaan-kebiasaan yang hebat agar kita mampu meraih masa depan yang gemilang. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang hebat, golden habit pada diri kita, sampai hayat di kandung badan. Nah, topik kita kali ini, kita akan membahas mengapa kita perlu golden habit. Ustadz Agus, memangnya mengapa ini Ustadz? Kita harus memiliki golden habit. Silakan Ustaz. Ya, pemirsa dan hadirin di studio. Jarang di antara kita yang menyadari bahwa ternyata sebagian besar waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk mengulang-ulang aktivitas. Coba perhatikan, mulai kita bangun tidur, apa yang kita lakukan setelah bangun, kemudian kita berangkat kerja atau berangkat kuliah atau berangkat sekolah, apa yang kita lakukan selama di perjalanan dan di tempat kerja, di tempat belajar, kemudian ketika pulang, di rumah, sampai kita tidur lagi. Itu ternyata banyak perilaku atau perbuatan-perbuatan yang selalu kita ulang-ulang. Nah, perbuatan yang kita ulang-ulang inilah yang akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita berhasil mengulang-ulang perbuatan baik dan itu kita lakukan terus-menerus, maka kita akan menjadi orang yang baik. Jadi Pak Budi, kita melakukan perbuatan baik berulang-ulang itu merupakan investasi untuk meraih masa depan yang gemilang. Luar biasa, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Kata kuncinya adalah melakukan kebiasaan baik adalah investasi untuk meraih masa depan yang gemilang. Baik Ustadz, saya juga semakin penasaran ini Ustadz ya. Mohon maaf ini Ustadz, banyak merepotkan, banyak bertanya ini Ustadz. Oh, tidak repot. Apa bedanya kebiasaan dengan amalan yang bukan kebiasaan Ustadz? Ya, bedanya yang pertama, ya, kebiasaan adalah amalan yang kita lakukan mengalir begitu saja tanpa kita pikir-pikir lagi, sehingga ini akan mudah kita lakukan. Energi yang kita perlukan juga kecil. Ya. Sebaliknya, bukan kebiasaan perlu energi yang lebih besar.
Barangkali di antara para hadirin di studio ya pernah melakukan amalan-amalan non kebiasaan dan kebiasaan, meskipun sebenarnya amalan-amalan itu sama ya. Contoh kasus menaruh kunci ya. Kita menaruh kunci pada tempat yang sama, tidak pernah berubah, maka ini akan menjadi kebiasaan. Otak akan mengasosiasikan tempat itu dengan kunci, sehingga ketika kita memerlukan kunci, maka kita cepat mengambilnya. Sebaliknya, kalau tidak menaruh di tempat yang sama, maka otak akan bekerja keras menemukan di mana kunci itu. Mungkin di antara pada hadirin ada yang pernah terlambat masuk kerja atau masuk kuliah gara-gara mencari kunci. Dapat dipastikan ini tidak melakukan kebiasaan. Jadi bedanya, kebiasaan berlaku atau berjalan secara otomatis tanpa kita pikir panjang, sementara non kebiasaan harus kita pikir dan energi yang kita perlukan juga relatif lebih besar. Mumtaz Ustadz, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ustadz, satu lagi nih Ustadz. Bagaimana caranya kita membentuk kebiasaan ini Ustadz? Karena tidak mudah tentunya bagi saya yang masih awam, masih sulit. Monggo Ustadz, silakan. Ya, kebiasaan itu bisa dibentuk kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang. Ya. Hari ini kita melakukan sesuatu, besok kita melakukan sesuatu lagi, lusa kita ulangi lagi, berikutnya kita ulangi lagi. Maka amalan itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa kita bentuk kalau kita mengulang-ulang perbuatan itu terus-menerus. Itu kuncinya. Terima kasih Ustadz. Bapak dan Ibu, ternyata kunci dari kebiasaan adalah pengulangan. Nah, ini menjadi semakin menarik perbincangan kita. Namun tentunya saya juga masih belum puas ini Bapak Ibu untuk bertanya kepada beliau. Mungkin ini Ustadz, apakah kalau perbuatan buruk yang kita ulang-ulang, perbuatan buruk itu akan menjadi kebiasaan kita, atau demikian juga sebaliknya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, jadi prinsip kebiasaan tadi pengulangan Mbak Budi. Ya, apapun yang kita ulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Otak tidak bisa membedakan yang kita ulang-ulang itu perbuatan baik atau buruk. Yang penting dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan. Contoh kalau misalnya ada di antara pemirsa yang merokok. Kita tahu merokok merupakan kebiasaan yang kurang baik, ya, kebiasaan buruk. Meskipun merokok itu tidak nyaman, siapapun yang merokok untuk pertama kali biasanya batuk-batuk, tapi kalau kemudian diulang-ulang, maka merokok itu akan menjadi kebiasaan. Seseorang yang sudah terbiasa merokok sulit untuk meninggalkannya. Sebaliknya, perbuatan baik, misalnya kita membiasakan setiap mau berangkat kerja, berangkat kuliah, begitu kita sudah mandi, berpakaian rapi, kurang pakai sepatu, kita menggelar sajadah, kemudian kita sholat duha. Setiap kita siap dengan pakaian rapi kecuali sepatu, kita sholat duha. Demikian seterusnya. Maka otak nanti akan mengasosiasikan kita siap berpakaian rapi, kurang sepatu dengan sholat duha. Jadi sesuatu yang baik itu akan menjadi kebiasaan kalau kita ulang-ulang, demikian juga sesuatu yang buruk. Jadi otak tidak bisa membedakan, tinggal kitalah yang memilih mana kebiasaan yang mau kita jadikan sebagai bagian dari ciri pribadi kita. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi kalau boleh saya menarik pelajaran Ustadz, prinsip membentuk kebiasaan adalah pengulangan. Betul Ustadz? Ya, betul. Baik, setiap aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang, tentunya lama-lama Ustadz, ini akan menjadi kebiasaan kita. Betul Ustadz? Betul. Baik, terima kasih, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ustadz, sekarang apa ini Ustadz? Bedanya orang yang sukses dengan seorang pecundang Ustadz? Ya. Silakan Ustadz. Tentu terkait dengan kebiasaan Mbak Budi ya. Ya. Orang sukses itu memilih melakukan kebiasaan-kebiasaan baik meskipun berat, meskipun sulit. Ya. Jadi dia tetap lakukan meskipun tidak nyaman, sulit, dan berat. Sehingga sesuatu yang berat ini fokusnya adalah pada hasil yang menyenangkan. Ya.
Berbeda dengan seorang pecundang. Seorang pecundang, dia lebih senang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nyaman, meskipun hasilnya tidak nyaman. Ini yang membedakan. Jadi metode orang sukses adalah metode sulit tetapi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nyaman. Orang pecundang, dia melakukan kebiasaan yang nyaman meskipun hasilnya tidak nyaman. Luar Ini bedanya. biasa sekali, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Tentunya kita pasti akan memilih menjadi orang yang sukses, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk pemburu sukses. Nah, tinggal kita ikuti teori beliau tadi. Saya kira mudah-mudahan Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz Agus Sukaja, semakin menarik perbincangan kita. Namun tentunya Bapak Ibu di studio, pemirsa yang berbahagia, semakin menarik pembahasan kita, semakin dalam kupasan beliau, Ustadz kita. Namun kita akan break sejenak untuk memberikan tayangan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu, tetap di Golden Habit.